Ya karakter umat Islam adalah menyikapi semua itu dengan rasional, dengan argumentasi, dengan lapang dada. Bukan dengan cara caci maki, apalagi kemudian melabeli seorang dengan kata-kata liberal, dengan kata-kata sesat. Ya apalagi apa bedanya kita dengan orang-orang sebelah yang sering mentakfirkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, bagaimana sebenarnya kita menyikapi perbedaan pendapat atau perbedaan pandangan di antara para tokoh agama? Katakanlah dalam hal ini misalkan tokoh yang disebut dengan kiai, dengan ulama. Karena satu sama lain saling bertentangan atau dalam tanda kutip saling kontradiksi, baik itu pemikiran maupun tindakan. Jangankan di dalam hal politik, di dalam hal pemikiran, bahkan di dalam hal yang selama ini dianggap sesuatu yang tidak boleh dipertentangkan, yaitu di dalam masalah urusan teologi, tetap saja perbedaan ulama itu terjadi. Salah satu kasus misalkan perbedaan pendapat atau perbedaan pandangan antara Buya Syakur dengan ulama-ulama yang lain. Banyak sebetulnya perbedaan-perbedaan yang terdapat di antara para ulama satu dengan yang lain. Bagaimana sebenarnya kita menyikapi permasalahan atau perbedaan pendapat ini? Gini teman-teman semuanya, cara pandang orang satu dengan orang yang lain itu tidak bisa disamakan. Dalam hal ini misalkan Abu Zahra ya, di dalam Tarikhul Madzahib Al-Islami menyebutkan bahwa salah satu faktor dari terjadinya perbedaan pendapat itu adalah mengenai cara pandang orang terhadap objek permasalahan, sehingga menimbulkan banyak masalah. Nah, contoh Buya Syakur berbeda pendapat misalkan dengan Gus Najih yang dari Rembang itu, kemudian ulama-ulama yang lain. Nah, bagaimana sebenarnya kita menyikapi masalah-masalah ini? Karena cara pandang mereka yang berbeda, maka pada akhirnya konklusi atau hasil dari pandangan itu juga berbeda. Dan ini tidak bisa disamakan, kita tidak bisa memaksakan pandangan kita untuk diterima di orang lain. Tidak bisa. Saya punya pemikiran A, tidak bisa dipaksakan kepada seseorang atau kepada si B yang memiliki pemikiran berbeda dengan kita. Apalagi cara pandangnya berbeda dengan kita. Tidak bisa. Kebenaran itu tidak bisa dipaksakan terhadap orang lain manakala dia punya kebenarannya sendiri. Terkecuali kebenaran dia memang sesuatu yang benar-benar salah cara pandangnya. Buya Syakur berpandangan atau mengatakan bahwa Islam yang dimaksud tidak sempurna itu adalah karena ada berbagai macam konsekuensi hukum yang sampai saat hari ini tidak dihapuskan oleh Islam. Dan untuk saat ini dianggap bertentangan dengan human right atau hak asasi manusia. Banyak orang yang kemudian berpikir bahwa Buya Syakur sesat, Buya Syakur liberal, atau ulama-ulama yang lain misalkan pemikir atau tokoh-tokoh yang lain liberal. Ingat, penyerangan-penyerangan seperti ini tuh masuk di dalam kategori sesat pikir atau logika yang cacat. Logikal falasi ya, yang disebut dengan ad hominem ya, yaitu menyerang kepribadian seseorang, tidak menyerang atau tidak mengomentari sesuatu yang menjadi objek pembahasan, tapi menyerang kepribadian. Ini sebetulnya yang dikhawatirkan. Banyak orang yang berbeda pendapat dengan kita, tapi mereka tidak mengomentari pemikiran kita, argumentasi kita, malah diserang adalah kepribadian. Mengatakan orang lain liberal, mengatakan orang lain sesat, itu keluar dari konteks. Dan itu sesuatu yang harus dihindari oleh seorang kiai, apalagi seorang ulama, apalagi seorang intelektual lah misalnya. Karena perbedaan itu ya sesuatu yang lumrah terjadi, sesuatu yang biasa saja. Ya karena
satu sama lain memiliki cara pandang yang berbeda. Itu sebetulnya. Nah, Buya Syakur berpandangan bahwa Islam yang dimaksud dengan al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina adalah nilai-nilai Islamnya yang sempurna. Bukan Islam dalam artian mencakup seluruh hal-hal yang partikular, hal-hal yang tafsili, tidak. Tetapi secara global, tetapi secara umum, secara tujuan, prinsip, Islam memang sempurna. Tapi menembus hal-hal yang tafsili atau hal-hal yang partikular atau juz'i, ini masih banyak rumusan-rumusan hukum di dalam hukum Islam yang dianggap dengan syariah bertentangan dengan human right yang saat ini diharuskan untuk dilakukan sebuah reformasi atau sebuah perubahan atau penafsiran baru ya. Bahkan dilakukan dengan redefinisi atau pendefinisian baru. Nah, teman-teman sekalian, sikap kita sebetulnya bagaimana? Ya, sikap kita adalah menerima perbedaan itu sebagai sebuah khazanah intelektual. Menerima perbedaan pendapat itu sebagai sebuah referensi yang kaya, yang perlu dijadikan sebagai khazanah intelektual. Saya teringat dengan apa yang disampaikan oleh Umar bin Abdul Aziz ya. Beliau mengatakan, "Ma uhibbu an ashaba Rasulillah sallallahu alaihi wasallam la yakhtalifuna, li'annahu law kana qawlan wahidan lakana an-nasu fi dhiqin." Saya sangat tidak menyukai para sahabat itu tidak berbeda pendapat. Karena jika para sahabat itu tidak berbeda pendapat, maka hanya ada satu jalan yang harus ditempuh oleh manusia. Dan itu pasti menyulitkan. Tapi ketika para sahabat itu berbeda pendapat, maka ada banyak kebenaran, ada banyak jalan yang bisa ditempuh oleh banyak orang. Dan para sahabat itu a'immatun yuqtada bihim, ashabikan nujum, ya kan? Bahwa sahabat-sahabat itu kan Nabi adalah laksana bintang-bintang, laksana rembulan yang menyinari manusia kebenaran. Kepada siapapun kamu ikut, kamu akan mendapatkan petunjuk. Apapun yang terjadi, apapun perbedaan pendapat yang terjadi di antara para intelektual, para kiai, para ulama, itu merupakan salah satu kekayaan intelektual manusia, intelektual umat Islam yang harus dihargai dan kita bisa mengikuti. Kita setuju atau tidak kepada pendapat itu terserah dan dikembalikan kepada kita. Kita ikut mereka bisa, boleh, tidak ikut juga nggak apa-apa. Nah, yang salah dari sekarang itu adalah ketika terjadi perbedaan pendapat di antara para tokoh-tokoh dan para ulama, katakanlah begitu, nah kita saling mencaci, saling menyerang, kita saling menjudge, kita saling menyerang kepribadian, menyerang visi, menyerang lain sebagainya. Ini sikap muslim macam apa yang begini? Kita belajar kepada para ulama atau kepada salafus saleh katakanlah ya. Kepada para ulama yang telah banyak menyusun literatur klasik itu, yang menyusun banyak kitab-kitab itu. Teman-teman bisa baca. Ketika kita membaca literatur itu, kita yang disebut dengan kitab kuning, itu kan sering terjadi perbedaan pendapat di antara mereka di dalam kitab-kitab itu, di dalam buku-buku itu. Ketika terjadi perbedaan pendapat di antara mereka, adakah satu sama lain saling menyerang dengan menyebut fisik, dengan menyerang dan menjelekannya? Yang disebut dengan ad hominem misalkan. Tidak pernah dilakukan oleh para ulama itu. Ini mengajarkan bahwa sebetulnya para ulama juga yang memiliki banyak karangan kitab itu, mulai dari fikih, usul fikih, itu kan banyak berbeda pendapat dan mereka selalu banyak berbeda pendapat. Bagaimana sikap mereka ketika satu sama lain saling berbeda pendapat? Tidak ada yang menyerang fisik, tidak ada yang menyerang kepribadian. Tapi yang diserang, yang dikomentari adalah argumentasinya. Itu mengajarkan kepada kita bahwa hal-hal yang semacam itu, yaitu menyerang kepribadian, itu bukan bagian dari akhlak, bukan bagian dari karakter umat Islam.
Ya karakter umat Islam adalah menyikapi semua itu dengan rasional, dengan argumentasi, dengan lapang dada. Bukan dengan cara caci maki, apalagi kemudian melabeli seorang dengan kata-kata liberal, dengan kata-kata sesat. Ya apalagi apa bedanya kita dengan orang-orang sebelah yang sering mentakfirkan, sering mengkafirkan orang lain, orang yang tidak sepaham dengan dia. Apa bedanya sih kita dengan mereka kalau kita misalkan mensesat-sesatkan orang, meliberal-liberalkan orang? Kita nggak ada bedanya sebetulnya. Sama aja sama mereka kalau gitu. Oleh karena itu cara kita untuk bersikap, ya tirulah para ulama yang telah banyak menulis kitab itu. Yaitu dengan menerima perbedaan itu dan mengomentarinya sesuai dengan argumentasi yang dimilikinya. Dengan objek pembahasan itulah yang dikomentari, yang diserang. Bukan kepribadian.